Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sekali begitu. Ada voting luar biasa begitu ya. Ini melalui Twitter begitu ya. Ini polling yuk, baca pres yang sering jadi narasumber di forum karya ilmiah dan forum internasional adalah siapa? Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Anies Baswedan tetap menduduki di puncak awal begitu ya. Ini di voting begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kenapa sih lembaga survei ya, lalu kemudian tidak melakukan survei terkait bagaimana ya narasumber dan kemudian pemimpin yang disukai di internasional, di forum-forum internasional begitu ya. Kenapa kok hanya membuat lembaga survei terkait dengan kejujuran seseorang? Kejujuran seseorang kan terkait dengan privasi orang, agama orang dan sebagainya begitu. Kok ikut campur seperti itu lembaga survei, kan aneh. Coba bayangkan ya, seperti ini. Baca pres yang sering jadi narasumber di forum karya ilmiah dan forum internasional siapa? Ya, tentu Anies Baswedan yang menjadi trending di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya ngapa sih ya lembaga survei itu kok seolah-olah menghindar dari ini begitu kan ya. Bahkan ini disebutkan ya, lihat ya pengikut lo kadrun semua otomatis Anies semua. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya tidak sabar ya para cebong itu nimbrung di sini begitu ya. ini lihat saja begitu ya. Bahkan ya ada sesuatu yang memang disembunyikan dalam lembaga survei begitu. Tetapi dalam polling ini sangat kuat sekali begitu ya. Aneh kok ada yang pilih Ganjar. Pernah gitu dia dipanggil dari karya ilmiah dia dan forum internasional. Tidak pernah begitu kan. Bicara di forum-forum internasional ya tidak seberapa begitu kan. Ada yang milih Ganjar kapan beliau ngisi forum ilmiah internasional. Vote Ganjar Prabowo ini anak tetangga kelas 4 SD pasti paham hal ini. Anak tetangga kelas 7 SD pasti paham mana yang pertarungan sejati dan mana yang sekedar wayang. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu. Dengan adanya Anies Baswedan hari ini begitu ya, ingin merubah bangsa kita dengan dengan hal yang luar biasa begitu. Kenapa masyarakatnya tidak mau di situ begitu? Wallahu a'lam begitu ya. Polling seperti ini fair, terbuka, siapa saja yang bermain di medsos bisa ikut ya. Kalau LS ya orangnya itu saja, bermain dengan kawan sendiri sesuai pesanan dan wani piro. Jadi tak fair, tidak kredibel semuanya, betul. Jadi kalau di sini kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa antara voting dengan dengan survei itu jauh begitu. Kenapa lembaga survei yang kemudian sekarang ini surveinya aneh-aneh begitu ya, terkait dengan kejujuran, terkait dengan taat beragama dan sebagainya, kan itu hal masalah privasi begitu. Coba bandingkan bagaimana ya calon presiden yang yang sering mengisi di acara-acara internasional dan apa begitu kan, atau bandingkan dengan prestasinya begitu ya. Tetapi kan lembaga survei tidak berani seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa ya, masih ada yang disembunyikan mereka begitu. Semua orang pasti punya celah begitu ya. Mau klik nomor 2 malah klik nomor 3. Halah, salah saya. Masyarakat pinter pilih yang pinter ya. Ini yang jawab GP, coba gue minta link karya ilmiahnya, pengen baca. Lah inilah yang kemudian kita lihat bahwa ya di tatanan kita sebenarnya begitu. Kalau kita melihat Anies Baswedan ya, Anies Baswedan ditempatkan dengan orang-orang internasional dia cocok ya, terus kemudian ditempatkan dengan orang akademisi dia cocok, dia mantan rektor begitu, terus kemudian ditempatkan dengan orang biasa ya, dengan masyarakat desa dia cocok karena dia presiden berangkat dari rakyat untuk rakyat begitu kan. Berbeda dengan Pak Ganjar yang kemudian gubernur, sekarang tentu berangkat dari gubernur ya. Pak Prabowo ya dari kementerian begitu, jelas ya sudah tahu mereka begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya sosok Anies Baswedan saat ini begitu dibandingkan dengan dua calon ini jauh begitu ya, perubahannya sangat luar biasa begitu. Dari ketiga calon yang berani bicara mafia korupsi cuma Anies, sementara Ganjar sibuk lari-lari aja dan Bowo ya ngekor-ngekor terus ke Jokowi. Ya bisa saja seperti itu begitu. Ini bisa jadi negara ini entar kampanye di luar negara semua ya, negeri semua, tapi audiennya tetap orang Indonesia. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu ya. Kalau Anies Baswedan ya diamanahi menjadi calon presiden, ini jelas perubahan bangsa kita sangat luar biasa sekali begitu ya. Kalau memang Pak Ganjar ya itu aja, karena pada hakikatnya yang ia lakukan begitu ya, ya
seperti apa pemimpin hari ini begitu kan, begitu logika kita begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kita akan membuat polling ya di channel Khodari Podcast Rakyat, akan polling ya bagaimana caranya ya, kita tahulah nanti begitu ya pollingnya begitu ya. Itu nanti dikeruduk rame-rame di situ bagaimana ya kita yang sebenarnya begitu ya. Polling yang kayak gini yang sulit terbantahkan, menunjukkan beda level dan beda kelasnya ya. Aduh, maksud hati Pak Anies Baswedan, tapi ini jadi kok salah fokus sih. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi ini kritikan dari netizen banyak sekali begitu, dan bahkan ini banyak yang mengapresiasi polling itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi polling itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu, baik yang tidak suka ataupun tidak suka. Tetapi menunjukkan hasil yang luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu ya. Karena memang kenapa sih lembaga-lembaga survei hari ini dibandingkan dengan polling itu lebih percaya kepada polling? Ya, di satu sisi saya katakan bahwa lebih banyak berinteraksi di polling begitu ya. Ya, kalau survei kan kita lihat bahwa metodenya memang secara ilmiah, tapi kan bisa direkayasa, bisa dirubah metode-metode seperti itu begitu ya. Tetapi ya yang namanya uangnya dari mana itu belum kelihatan siapa mereka. Coba sumbernya uangnya dari mana, terus kemudian pollingnya seperti apa, metodenya, baru saya percaya di situ begitu. Kalau lembaga survei pakai metode ini, metode itu bisa saja itu direkayasa begitu ya. Saya tetap konsisten pilih KPU. Ngeri loh bang ya, Saiful Mujani Rewet ini. Ya kita tahulah siapa mereka begitu ya. Ini ya membalas Saiful Mujani. Temuan survei netizen SMRC pilih presiden 2004 adalah ini. Kita lihat begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya kita lihat bahwa ini Anies 72% begitu. Temuan survei netizen SMRC pilih presiden 2004 adalah apa namanya, Anies Baswedan di situ. Mari kita lihat satu persatu nanti begitu ya. Survei ini bisa PGP atau Pak Prabowo yang menang ya, bila jawabnya melalui ya kancing baju ya, kayak zaman SMP dulu, ibarat Prabowo, Ganjar, Anies. Ya seperti inilah yang kemudian bahwa ini ditertawakan oleh masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi artinya bahwa kenapa sih polling-polling seperti ini, saya rasa dari perkembangan waktu ke waktu itu ya, melihat dari polling ini banyak yang percaya itu karena tidak bisa direkayasa begitu ya. Ya wallahu alam, tetapi melihat lembaga survei ini berseleweran kan ini membangun publik begitu. Maka saya hargai polling-polling seperti ini karena dia termasuk membangun opini publik juga begitu melawan lembaga survei, antaranya polling dengan survei begitu ya. Tetapi nyatanya ya bisa saja di poll survei itu Anies bisa saja menang, di polling itu bisa saja itu menang. Artinya apa? Masyarakat sekarang yang mengawal ini semua begitu ya. Jangan-jangan di survei itunya kebalik, bisa saja seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.